Begitu kata-kata ini keluar, 100.000 orang biadab sangat gembira. Jiang Buyong buru-buru mengangkat tinjunya dan berkata, Kaisar, aku masih memiliki wilayah di dunia Yan Huang, dan semuanya menunggu untuk berkembang. Kaisar Ke mengangguk. Oke, itu bisa dianggap sebagai dakuit Anda kembali ke akar. Terima kasih, Kaisar. Qin Yichen berdiri di samping. Wajahnya polos, tetapi hatinya tidak bisa menghentikan ekstasi. Kaisar Ke tidak memiliki kekuatan untuk membongkar kota Feng Shui. Selain itu, biarkan dia kembali ke dunia Yan Huang. Sejauh menyangkut Kaisar Ke, dia tahu metode pembagian dan aturan. Namun, Raja Tians mengingatkannya. Tidak masalah jika 100.000 orang biadab dikumpulkan bersama atau dibagi menjadi 10 tempat. Mereka semua berjuang untuk Kaisar. Jika ini masalahnya, mengapa repot-repot untuk meninggalkan? Terlebih lagi, apalagi 100.000 orang biadab setelah meninggalkan istana kekaisaranku. Bahkan jika jutaan orang biadab di kota Feng Shui telah kembali ke kampung halaman mereka, mereka juga dalam bencana. Jadi Kaisar Ke setuju. Bagaimanapun, membongkar 100.000 orang biadab dan menempatkan mereka di mana-mana memang akan membuat kota Feng Shui berantakan. Qin Yichen diam-diam berkata dari samping, klan Kaisar Ke tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, dan itu sangat kuat. Jika Anda tidak bisa berbuat dosa, Anda tidak bisa berbuat dosa. Jika Anda bisa mendapatkan pendapat yang baik, Anda bisa mendapatkan kesan yang baik. Sementara berbicara, Kaisar Ke berkata lagi, mulai sekarang, umat manusia dapat berjalan keluar, berdagang, dan membangun ras. Jika Anda membutuhkan bantuan istana Kaisar Ke kami, Anda dapat berbicara. Selain itu, Kaisar Ke juga menghadiahkan sejumlah kekayaan. Harta karun ini tidak terlalu tirani, tetapi penuh kegunaan, seolah-olah digunakan untuk membangun istana Yan Huang. Setelah berterima kasih kepada Kaisar Ke berulang kali, dia melihat yang pertama menggosok dagunya dan berpikir, Patriark Jiang, ada satu hal yang lebih penting. Baik Benjun dan Tians tidak dapat mengambil keputusan. Di aula ini hari ini, mereka hanya mendiskusikan sesuatu. Hasil, umat manusiamu, telah ditindas. Para pangeran ini mengetahuinya. Sekarang aku mendapat restu dari istana kaisarku. Jika kamu mengatakan kamu tidak membiarkan kamu memiliki kekuatanmu sendiri, apa perbedaan antara pangeran dan para dewa dan iblis? Jadi Patriark Jiang, katamu, berapa banyak orang yang cocok untuk istana Yan Huang? Jiang Buyong menunjukkan pikirannya, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba mengangkat satu jari. Juta. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di istana Kaisar Ke. Bahkan Qin Yichen diam-diam terkejut. Kepala Jiang, Anda benar-benar berani mengatakannya. 10.000 tentara. Qin Yichen memperkirakan bahwa beberapa klan kerajaan atau ras kelas 2 dengan latar belakang yang lebih rendah dari klan Kaisar mungkin tidak dapat mengumpulkan puluhan ribu pasukan. Bahkan ekspresi Kaisar Ke berubah, tetapi dia tidak marah. Bahkan dia juga sangat malu. Bagi Kaisar Ke, kekuatan umat manusia sekarang digunakan olehnya, dan dia memiliki lebih banyak orang dan dewa, dan kekuatannya akan tumbuh lebih kuat. Tapi ini adalah ras manusia. Kaisar Ke tahu betul bahwa kali ini restu istana Yan Huang mungkin sudah sedikit menyilaukan di mata kekuatan-kekuatan tak kasat mata itu. Untungnya, istana Kaisar miliknya memiliki fondasi dan itu tidak terlalu berlebihan. Tapi, mata dewa Kaisar Ke berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, 10.000 tentara. Patriark Jiang benar-benar ambisius. Tetapi tuan ini bertanya kepada Anda, puluhan ribu tentara, dapatkah istana Yan Huang mendukungnya? Apakah itu dibudidayakan? Jiang Buyong bodoh. Anda harus tahu bahwa tentara alam ilahi bukanlah suku biasa. Tentara dewa, batu dewa, dan konsumsi kultivasi semuanya adalah tokoh astronomi. Dan mendengarkan maksud Kaisar Ke, sepertinya dia tidak berniat membantu umat manusia membangun pasukan. Jiang Buyong tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Apa yang bisa dia katakan? Kaisar Ke, Kaisar tidak membuat istana Yan Huangnya masih terlihat sama. Tetapi sangat menyenangkan bisa berbicara di atas meja. Jiang Buyong berpikir sejenak lagi. Lalu, 8 juta. Kaisar Ke tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. 7 juta. 6 juta. 5 juta. Jiang Buyong tiba-tiba mengertakkan giginya. 5 juta. Kaisar, mohon izinkan umat manusia saya membangun 5 juta dewa. Kaisar Ke diam. Tetapi Raja Tians berkata, Patriark Jiang, bukannya Kaisar tidak bisa mempercayai Anda? Saat itu, umat manusia dilanda bencana, dan kami dapat melihat ketulusan kami sebelum istana kekaisaran jatuh ke dalam masalah. Tapi Patriark Jiang harus tahu bahwa ada terlalu banyak manusia dan dewa, dan istana Kaisar Ke saya dapat menampungnya. Dunia ini, saya khawatir tidak dapat menampungnya. Apakah Anda mengerti? Jiang Buyong mengguncang seluruh tubuhnya. Sebagai kepala umat manusia, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa di mata para dewa dan setan, mereka masih hewan yang murah hati. Masih seorang gangster yang tidak diizinkan untuk menyerahkan selamanya. Namun, Jiang Buyong tidak berencana untuk menyerah. Dia bisa menyerah atau bahkan menundukkan kepalanya untuk hal-hal lain.
tetapi ini tentang masa depan ras manusia. Lalu, Tuan Tians berpikir, berapa banyak orang yang cocok? Raja Tians berpikir sejenak, jutaan. Juta. Ini jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Dan Anda harus tahu bahwa ras manusia di Istana Yan Huang tidak lebih baik dari ras yang sama di kota Feng Shui. Darah mereka disegel. Apalagi satu musuh 10. Itu sudah membakar dupa tinggi untuk melawan dewa dan setan dari alam yang sama. Ngomong-ngomong, ada banyak klan di Istana Yan Huang hari ini. Tetapi hanya ada sedikit kekuatan tempur yang benar-benar dapat memberkati satu sisi. Biarpun dia manusia, kekuatannya tak tertahankan. Dapat dilihat dari fakta bahwa Istana Yan Huang tidak diperbolehkan untuk mengabadikan 3 kaisar dan 5 kaisar, serta kaisar manusia sebelumnya, bahwa segala sesuatu di Istana Yan Huang telah mengalami kesalahan. Dan kesalahan ini jelas disebabkan oleh para dewa dan iblis dengan sengaja. Latihan manusia, kekuatan magis, dan usaha berbagai leluhur semuanya menggunakan obor. Ketika susunan teleportasi diaktifkan, dewa-dewa itu dengan putus asa menolak. Tetapi kenyataannya adalah 3 atau 5 dewa manusia mungkin tidak mengalahkan dewa iblis. Selain itu, di atas kerajaan raja, itu bahkan lebih kecil. Begitu kecil sehingga setiap kali Jiang Buyong melihat klan yang tak terhitung jumlahnya, hatinya penuh dengan keputusasaan. 1.000.000 dewa. Kedengarannya banyak. Tetapi melihat surga kaisar, itu bukan masalah besar. Dan bahkan pertempuran antara 2 kaisar telah kehilangan lebih dari 1 juta tentara. Jiang Buyong merasa malu. Tetapi ketika Raja Tians melihat ini, dia tersenyum dan berkata, Patriark Jiang, ini bukan karena kamu memukulmu, tetapi Tiangwan akan segera dibangun. Kaisar benar-benar tidak dapat menyediakan terlalu banyak sumber daya untuk membantu umat manusia bangkit. Jiang Buyong mengangguk sedikit untuk mengungkapkan pemahamannya. Raja Tians tersenyum lagi. Terlebih lagi, dengan latar belakang Istana Yan Huang saat ini, yang tidak lagi ditindas oleh para dewa dan iblis, mungkin tidak dapat mengembangkan 1.000.000 tentara. Ingin menciptakan dewa jutaan itu tidak mudah. Ambil contoh Qin Yichen. Dengan cara ini, membunuh dewa dari 3.000 pengadilan Dao hampir sama dengan perjumpaan dengan para dewa dan iblis. Tapi piala yang dia raih mungkin tidak cukup untuk menciptakan 1.000.000 dewa. Itu hanya piala. Tapi meski begitu, dia tidak akan mati berkali-kali jika tidak ditutupi oleh gunung. Bahkan sekarang, sebagai murid Tusan, begitu tubuh asli Qin Yichen muncul di alam surga kaisar, dia takut dia tidak tahu berapa banyak dewa dan iblis yang akan membunuhnya. Tentara militer, Jiang Buyong menunduk dan bergumam. Tetapi Kaisar Ke melihat ini. Tetapi berkata, Jiang Qing, raja ini berpikir bahwa pernyataan Tians masuk akal. Jutaan orang, ditambah kota Feng Shui muras yang sama. Seperti halnya istana kekaisaran kita yang duduk di kota. Ras manusia sudah cukup untuk melindungi dirinya sendiri.